Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Firna Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, Alhamdulillah. Jadi baru-baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum Baik. mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu Lantas bagaimana? rekan Pio. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh dua wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, rekan Jadi Erlan, ya, ya, siap. rekan Erlan mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya.
dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Hussein Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Hussein Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Hussein Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Hussein Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada lima yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09 garing PID titik B garing 2014 garing PN titik Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum oleh karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam
ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Asri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Hussein Sam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Hussein Sam, maka Prof. Hussein Sam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Hussein Sam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir dan ampun, saya tidak butuh ampun. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang kita, ada waktu kita, ya di hall pasca. Yang ada waktunya saya bilang yang bisa. Iya bisa dari sini kita ke sana
memberikan doa restu, memberikan doa semoga ya itu saya doa lagi amin apa anak yang saya menghargai kejujuran neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan saya sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Pinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia 9 bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Kinerja bukan. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1, sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis. Nah, dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif lah ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah, ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami ditipu. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya, tetapi status kebolehnya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah, sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawang, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Baiknya sesuatu. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut
diterima pihaknya belum lama ini laporan, jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Hussein Syam tersebut masih belum menyeret nama Prof. Hussein Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Hussein Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-B-2014 Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi
tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir saya tidak butuh amplop. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita di hall pasti ada. Yang ada waktunya saya bilang yang bisa. Ya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa supaya ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Tanah yang saleh, menghargai cucu neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya dan kalau ada tanggapan sampaikan dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pangkinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama bahwa gaji saat ini itu online system.
Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Nggak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Jangan Kinerja bukan. Ini yang dia kumpulkan selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu nah, judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada karena belum ada secara formal hukum, yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang yang tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami ditipu. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status pegawainya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena bisa paham. Bagikan sesuatu. Ada biar saya kirim aja. Saya makan sambil dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau
Kalau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Kasih. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu sudah namanya mengambil gajinya orang wah mengkorupsi itu sudah keterlaluan. Tapi saya membayangkan nah sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di barat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, tentu rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai
WNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Lantas Begitu bagaimana? rekan. Ya, Ya, rekan Elan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh dua wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, rekan Jadi Erlan, ya, ya. siap. Rekan Erlan, mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Husain Syam
membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-B-2014-PN Makassar tanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing
2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022, yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya Saudara April ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari Saudara April Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali, sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya, rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor, dalam artinya Pak April Basri, untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika April Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat, lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir pro, saya tidak butuh pro. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya di hall pasca. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Ya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa semoga ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Anak yang saleh, menghargai cicilan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Pinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hanya pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Husainsam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja
ASN terlambat gajinya, sudah protes bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh, kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan, boleh dia dari Malaysia, terus tiba-tiba kembali kampung. Dia 9 bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini mau mencari. Bayangkan yang dia cari adalah, dia hitung gaji, tunjangan, tukin, ya tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Tunjangan Kinerja kok. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1, sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis. Nah, dia tidak tahu nah, judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau kau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jelimet. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang yang tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami dihitung. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status kepegawaiannya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Bagikan sesuatu. Ada biasa kirim ada. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya
sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu sudah namanya mengambil gajinya orang, wah mengkorupsi itu sudah keterlaluan. Tapi saya membayangkan lah, nah sengaja nampaknya, tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di sebaras itu, saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, tentu rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, Rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh
atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Kartajayadi yang ikut mendampingi tadi. Dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi, soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, ya, siap. rekan Erlan mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Husain Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut, dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak
atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-B-2014-PN Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena
dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali, sehingga yang terbaru ini karena laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati, Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya, rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Hussein Sam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor, dalam artinya Pak Amril Basri, untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Hussein Sam, maka Prof. Hussein Sam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Hussein Sam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat, lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir dan ampun, saya tidak butuh ampun. Kau datang saja. Itu kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita di hall pasca. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Iya, bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa supaya ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Anak yang saleh, menghargai cucuan neneknya. Jadi begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan mau sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Pinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hanya pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Hussein Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah perlu bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan kinerja. Kinerja bukan.
Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau kau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum, yuridis, yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua. Tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jelinya. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami ditipu. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status kebolehnya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, tapi nama ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Baik sesuatu. Ada biar saya kirim tadi. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Aris Munandar memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang memproduksi ini keterlaluan. Tapi saya membayangkan sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di sebarang itu. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan
hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorina Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba
hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi, soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, ya, siap. rekan Erlan mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Husain Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut, dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak pelapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Husain Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5
5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09 garing PID titik B garing 2014 garing PN titik Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum oleh karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio.
Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Kusainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Kusainsam, maka Prof. Kusainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Kusainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir non-pro, saya tidak butuh pro. Kau datang saja. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya di hall pasca. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Iya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa support. Ya itu saya dua lagi. Amin. Apa anak yang baik, menghargai cucuan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya dan kalau ada tanggapan sampaikan dan tidak mesti saya menjawab, ada WR 2, ada Pak Pinawang, ada WR 1. Ya, saya kira itu ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Kusainsam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan waktu. Dia tidak tahu apa itu tunjangan kinerja. Kinerja bukan. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis. Dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif lah ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya.
Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan dua hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami ditipu. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya, tetapi status kepegawaiannya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena tidak paham. Ini sesuatu ini ada biasa kirim tadi. Saya makan sambil dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Aris Munandar memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang memproduksi keterlaluan. Tapi saya membayangkan sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di sebaras itu Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Veronica Retno, edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Basri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, mungkin ini yang melaporkan, pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya.
dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Hussein Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Hussein Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Hussein Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Hussein Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak pelapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-B-2014-PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam
ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Asri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati, Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir amplop, saya tidak butuh amplop. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, di hall pasti ada. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Iya bisa dari sini kita ke sana
memberikan doa restu, memberikan doa semoga ya itu saya sehat walafiat. Amin. Apa anak yang saya gaji neneknya. Kira gitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan mohon sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Pinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan kinerja. Kinerja bukan. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1, sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis. Dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa. Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampai Pak Rektor dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua. Tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang yang tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami di situ. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKB biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status pegawainya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Bagikan sesuatu. Ada biasa kirim aja. Saya makan sambil dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunandar memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa alasan sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang pas memproduksi ini udah keterlaluan tapi saya membayangkan nah sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar berdarah di barat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM
jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi perbaru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Basri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, mungkin ini yang melaporkan, pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak
Prof. Hussein Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Hussein Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Hussein Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Hussein Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-PID-2014/PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut rekan Pio,
bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari ini saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir amplop, saya tidak butuh amplop. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, kalau pasti ada. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Ya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa support. Ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Tanah yang saleh, menghargai cicilan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya dan kalau ada tanggapan sampaikan dan tidak mesti saya menjawab, ada WR2, ada panggilan, ada WR1. Ya,
Saya kira itu, ya, silakan. Baik, saya tambahkan, siapa tahu nanti pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hanya pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bukan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun pertama tuh kok bisa hanya? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Jangan Kinerja kok. Ini yang dia kumpulkan selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jelimet. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang yang tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami dihitung. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya, tetapi status pegawainya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Bagikan sesuatu. Ada biar saya kirim aja. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu
dalam 15 hari tidak ada sangkaan, sehingga itu berlangsung terus-terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar, itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Jadi, kasih. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang, wah memproduksi ini udah keterlaluan. Tapi saya membayangkan sengaja nampaknya, tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di barat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya?
Baik, alhamdulillah. Jadi baru-baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum Baik. mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Lantas Begitu bagaimana? rekan. Ya. Ya, rekan Elan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh dua wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, rekan Jadi Erlan, ya, ya. siap. Rekan Erlan, mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan
atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Husain Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Husain Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Husain Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Husain Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-9-2014/PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Husain Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Husain Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Husain Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di
Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022, yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya Saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari Saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali, sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya, rekan Pio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor, dalam artinya Pak Amril Basri, untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hari ini saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu, yang kupikir amplop, saya tidak butuh amplop. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya kalau pasti ada. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Ya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa support. Ya itu saya sehat walafiat. Amin. Tanah yang saya menghargai cucuan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pangkinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Husainsam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023.
2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bukan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun pertama tuh kok bisa hanya? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tukin, ya tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Jangan Kinerja kok. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu nah, judulnya itu keluar adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jelimet. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang yang tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami dihitung. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status kepegawaiannya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Bagikan sesuatu. Ada biar saya kirim tadi. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat
agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang wah mengkorupsi itu sudah terlalu keterlaluan. Tapi saya membayangkan nah sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di barat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, tentu rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi perbaru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi
pers tepat di lantai 7 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar. Rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi, soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, ya, rekan Erlan mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Husain Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut, dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak pelapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio.
Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-2014-PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP-1135-X-2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022.
Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali, sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya, rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor, dalam artinya Pak Amril Basri, untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat, lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu, yang kupikir dan amplop, saya tidak butuh amplop. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya kalau pasca, yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Ya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa semua. Ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Anak yang saleh, menghargai cucuan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan mau sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Nawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hanya pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Husainsam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini mau mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji.
tunjangan. Tukin ya, tunjangan Pak. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Tunjangan kinerja. Kinerja kok kan. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1, sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif lah ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jelimet. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami ditipu. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya, tetapi status kepegawaiannya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Baik sesuatu. Ada biar saya kirim tadi. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang memproduksi itu keterlaluan. Tapi saya membayangkan sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di sebarat itu saya
Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Petarani, Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba
hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi, soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, ya, siap. rekan Erlan mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Husain Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut, dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Husain Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5
5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09 garing PID titik B garing 2014 garing PN titik Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum oleh karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Pio.
Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Hussein Sam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor, dalam artinya Pak Amril Basri, untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Hussein Sam, maka Prof. Hussein Sam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Hussein Sam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir dan ampun, saya tidak butuh ampun. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang kita, ada waktu kita, ya di hall pasca. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Iya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa semua. Ya itu saya ini sehat walafiat. Amin. Apa anak yang saya menghargai cucu neneknya. Kayak begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan mau sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Pinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hanya pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Hussein Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia 9 bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan Dia tidak tahu apa itu tunjangan kinerja. Kinerja bukan. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif lah ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di
bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan dua hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami ditipu. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya, tetapi status kebolehnya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Baik sesuatu. Ada biasa kirim ada. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara Bagian Keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang pas memproduksi keterlaluan. Tapi saya membayangkan sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di sebarat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Veronica Retno, edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Petarani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Basri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, mungkin ini yang melaporkan, pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya.
dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Hussein Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Hussein Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Hussein Syam. Jadi terkait ini juga Prof. Hussein Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-B-2014-PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke
ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Asri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Hussein Sam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Hussein Sam, maka Prof. Hussein Sam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Hussein Sam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir non-pro, saya tidak butuh pro. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya di hall pasti ada. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Iya bisa dari sini kita ke sana
memberikan doa restu, memberikan doa semoga ya itu saya ini saya doa lagi ya. Amin. Apa anak yang saya menghargai kejujuran neneknya. Kira gitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan mohon sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada W2, ada Pak Pinawang, ada W1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Hussein Sami itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia 9 bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini mau mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Jangan Kinerja kok. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis. Nah, dia tidak tahu nah, judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau kau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, ya pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami dihitung. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status kebolehnya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena tidak paham. Ini sesuatu. Ada biasa kirim aja. Saya makan sambil dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Aris Munandar memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang wah memproduksi keterlaluan tapi saya membayangkan sengaja nampaknya tapi memanfaatkan orang yang tidak benar berdarah di sebarat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara
UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, untuk rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi baru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum mantan pegawai UNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Begitu rekan. Ya, rekan Erlan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Petarani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh 2 wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Basri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, mungkin ini yang melaporkan, pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan
tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husainsam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husainsam. Jadi terkait ini juga Prof. Husainsam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak pelapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Husainsam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Husainsam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Husainsam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-B-ID-B-2014-PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Husainsam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Kelurahan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Husainsam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Husainsam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Basri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri
Sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP garing B garing 1135 garing X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022 yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya saudara Amril ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari saudara Amril Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor dalam artinya Pak Amril Basri untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika Amril Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu yang kupikir nongkrong, saya tidak butuh nongkrong. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya di hall pasti ada. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Iya bisa dari sini kita di sana memberikan doa restu, memberikan doa semua. Ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Anak yang saya menghargai cicilan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya dan kalau ada tanggapan sampaikan dan tidak mesti saya menjawab, ada WR2, ada Pangkinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga
Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Nggak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hari pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Sam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Loh, kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu 5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini kok mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Jangan Kinerja kok. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jeli. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami di situ. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status kebolehnya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena bisa paham. Bagikan sesuatu. Ada biasa kirim aja. Saya makan sambil dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunandar memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sanggahan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM
tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar, itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Kasih. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu dan namanya mengambil gajinya orang, wah memproduksi ini udah keterlaluan. Tapi saya membayangkan sengaja nampaknya, tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di barat itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno edisi Senin 30 Oktober 2023. Tentunya semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, serta produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, dan termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas terkait Rektor UNM jawab tuduhan korupsi gaji ASN. Rektor Universitas Negeri Makassar membantah tuduhan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Rektor 2 periode itu tegas membantah soal tuduhan kasus korupsi gaji seorang aparatur sipil negara UNM bernama Amril Basri. Menurutnya informasi yang beredar luas sengaja menyeret nama-namanya agar Rektor 2 periode itu bersikap. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah menghimpun informasi lebih lengkap, yaitu rekan Erlan Saputra. Sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat siang Tribuners, tentu rekan Pio, selamat siang. Baik, ya rekan Erlan, bagaimana kabar hari ini sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Jadi perbaru saja Rektor Universitas Negeri Makassar itu melakukan konferensi pers terkait seorang oknum
mantan pegawai WNM yang melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik ya, terkait kasus dugaan korupsi terkait gaji ASN. Lantas Begitu bagaimana? rekan. Ya. Ya, rekan Elan, lantas bagaimana dengan kondisi dan juga gambaran pada saat konferensi pers tadi? Apakah mungkin sedikit ricu atau mungkin boleh digambarkan di ruangan tadinya? Baik, pada saat konferensi pers tepat di lantai 7 Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Veterani Kota Makassar, rektor bersama pengacaranya dan juga dikawal langsung oleh atau didampingi langsung oleh dua wakil rektor, yakni wakil rektor 1 dan wakil rektor 2 Prof. Karta Jayadi yang ikut mendampingi tadi, dan ada puluhan wartawan tadi yang mencoba hadir dalam konferensi pers di kampus Universitas Negeri Makassar terkait tuduhan yang dilayangkan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Prof. Husain Syam, atas tuduhan dugaan korupsi yang dilayangkan kepadanya. Jadi sejatinya Rektor 2 periode itu membantah soal tuduhan kasus korupsi soal gaji seorang ASN atau aparatur sipil negara atau ASN UNM yang bernama Amril Asri. Dalam kesempatannya Prof. Husain Syam secara belak-belakan membantah secara tegas atas tuduhan tersebut. Dari samping itu, Amri Basri juga disebutkan bahwa berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN di lingkup UNM. Jadi pihak saudara pelapor ini yang dikatakan oleh Prof. Husain Syam tadi bahwa bukan lagi pegawai dari Universitas Negeri Makassar. Jadi ini sudah lama, sejak tahun 2022 kemarin itu sudah diresmikan. Namun baru-baru ini pihak saudara Amril Basri ini melaporkan dirinya ke Kejati, Sulawesi Selatan atas tuduhan dugaan korupsi atas gaji ASN di lingkup Universitas Negeri Makassar. Oke, Jadi rekan Erlan, ya, siap. rekan Erlan mungkin ini yang melaporkan pertanyaannya terkait siapa yang melaporkan sebenarnya terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut, dan juga mungkin sejak kapan laporan tersebut mungkin masuk, tadi seperti yang disampaikan rekan Erlan, masuk ke Kejaksaan Tinggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa dari informasi yang beredar, jadi jaksa dari pihak Kejati mengakui adanya laporan masuk dari pihak pelapor ya. Dalam hal ini Pak Jaksa yang bernama Swetarmi mengatakan bahwa laporan terkait dugaan korupsi gaji ASN tersebut diterima pihaknya belum lama ini. Laporan jadi sekitar hampir 1 minggu terakhir ya. Dan itu dikonfirmasi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Jadi Sutarmi menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dari Bapak Prof. Husain Syam tersebut masih belum ada surat perintah untuk penanganan selanjutnya. Dan laporan tersebut sementara diuji terkait kriteria tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Kejati Sulawesi Selatan. Soal laporan korupsi gaji ASN, pihak Kejati sempat mempertanyakan laporan dugaan korupsi tersebut yang dilayangkan kepada Prof. Husain Syam. Menurutnya gaji ASN merupakan wewenang tata usaha negara atau TUN. Dia juga meragukan atas laporan dari saudara Amril terkait yang menyeret nama Prof. Husain Syam. Jadi
terkait ini juga Prof. Hussein Syam membantah tegas terkait tuduhan tersebut dan pihaknya juga sudah menyediakan pengacara dan bakal melakukan upaya laporan balik kepada pihak terlapor atas pencemaran nama baik yang atas dirinya. Begitu rekan Pio. Baik, kemudian dari penjelasan rekan Erlan ini kan salah satu tanggapan dari Kejati, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah mempertanyakan apakah memang hal ini merupakan ranah Kejati atau mungkin bagian dari tata negara atau keuangan nih. Nah, kemudian apakah hak atau juga gaji yang dimaksudkan dari pelapor ini memang masih menjadi haknya atau sudah tidak menjadi haknya sejak lama? Jadi ada sekitar 5 poin yang disampaikan tadi Prof. Hussein Syam dalam konferensi pers di beberapa jam yang lalu. Jadi ada 5 yang menjadi tanggapan dari Prof. Hussein Syam sekaligus sebagai bantahan dari Prof. Hussein Syam terkait saudara pelapor ya. Yang pertama itu bahwa perlu mereka sampaikan bahwa saudara Amril Basri ini merupakan mantan terpidana kasus narkoba dengan vonis hukuman penjara selama 10 bulan sebagaimana tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 09-PID-2014-PN-Makassar tertanggal 25 Februari 2014. Jadi ternyata saudara pelapor ini merupakan kasus mantan narapidana ya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Yang kedua juga bahwa perihal laporan terkait gaji yang diterima oleh saudara Amril Basri adalah merupakan bentuk perintah hukum karena saudara Amril Basri telah berulang kali melalaikan kewajibannya selaku ASN pada kampus Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 3 poin yang disampaikan juga oleh Prof. Hussein Syam tadi. Yang pertama itu mengenai surat keputusan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi Amril Basri ini merupakan mantan ASN di lingkup Fakultas Keolahragaan. Namun seiring berjalannya waktu ternyata dia melanggar aturan Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini dia jarang bahkan tidak pernah masuk kampus sehingga di status kepegawaiannya dipecat di Universitas Negeri Makassar. Namun belakangan ternyata pihak pelapor ini mengadukan nasib ke pihak Kejati dan Prof. Hussein Syam secara belak-belakan bahwa sejatinya ini tidak memiliki landasan hukum maupun bukti jika pelapor ini melaporkan saudara Prof. Hussein Syam ke Kejati. Dan kedua juga, jadi ada 3 surat keputusan atas pemecatan dari Amril Asri ini. Jadi pada tahun 2014 juga dilayangkan surat keputusan dari Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan tentang penjatuhan hukum disiplin tertanggal 11 November 2014. Dan lebih lanjut, rekan Pio, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 39 ayat 1 huruf B yang berbunyi tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukum disiplin diterima. Kemudian poin keempat bahwa sebelumnya saudara Amril Basri ini pernah melaporkan kasus yang sama pada tahun 2022 di Polda Sulsel dengan nomor laporan LP /B /1135
X garing 2022 SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 27 Oktober 2022, yang mana berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat cukup bukti atas laporan tersebut. Hal mana berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Sulsel tertanggal 21 Maret 2022. Jadi rupanya Saudara April ini pernah juga melaporkan sebelumnya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Namun dari pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan dari Saudara April Basri karena dokumen yang bukti-bukti yang diajukan itu tidak ada bukti sama sekali, sehingga yang terbaru ini karena dirinya ditolak, laporannya ditolak oleh Polda Sulsel, akhirnya melangkah ke Kejati Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu duduk perkaranya, rekan Tio. Ya, untuk itu mungkin rekan Erlan tadi sudah sampaikan ada beberapa poin yang mungkin disampaikan pada saat konferensi pers pagi tadi atau mungkin siang tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, tadi rekan Erlan sempat mengatakan bahwa Rektor UNM akan menindaklanjuti laporan ini atau dalam hal ini mungkin akan melaporkan balik. Kira-kira kapan waktu yang akan digunakan oleh Rektor UNM untuk mungkin melaporkan balik kasus ini? Oke, jadi tadi ditekankan oleh Prof. Husainsam bahwa jika ada niat baik dari pihak pelapor, dalam artinya Pak April Basri, untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan sensasi dan menyebar berita-berita hoax yang dapat merugikan Prof. Husainsam, maka Prof. Husainsam tidak bakal melaporkan balik. Namun jika April Basri masih tetap melakukan atau dugaan pencemaran nama baik terhadap Prof. Husainsam, maka pihaknya bakal tak segan-segan melaporkan dirinya ke pihak Polda Sulawesi Selatan. Begitu rekan Tio. Oke, ya berarti untuk saat ini mungkin kesimpulannya bahwa Rektor UNM menanti etikat baik dari salah satu oknum ASN ini, kemudian apabila ada gerakan tambahan mungkin istilahnya akan dilaporkan lebih cepat, lebih baik. Seperti itu, rekan Erlan? Ya, betul rekan Tio. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlan atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Terima kasih. Baik rekan Tio. Baik, Tribuners, berikut hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya juga meminta teman-teman kalau berkenan ada waktu, yang kupikir amplop, saya tidak butuh amplop. Kau datang saja. Begitu. Kalau ada nyebrang, kalau ada waktu kita, ya di hall pasca. Yang ada waktunya saya bilang, yang bisa. Ya bisa dari sini kita ke sana memberikan doa restu, memberikan doa semua. Ya itu saya ini sehat-sehat walafiat. Amin. Anak yang saleh, menghargai cucuan neneknya. Kira begitu. Saya demikian dari saya, dan kalau ada tanggapan mau sampaikan, dan tidak mesti saya menjawab. Ada WR2, ada Pak Pinawang, ada WR1. Ya, saya kira itu. Ya, silakan. Baik, saya tambahkan, saya tahu pertanyaan ini juga. Jadi saya poin-poin saja. Yang pertama, bahwa gaji saat ini itu online system. Tidak ada orang lain yang bisa tahu gajinya berapa. Tidak bisa. Yang kedua, yang bisa digaji tanpa kerja hanya pensiun. Kalau pensiun purna bakti bisa digaji tanpa kerja, duduk saja. Yang ketiga, kasus tadi disampaikan Bapak Rektor 2014 dan periode rektoran Prof. Husainsam itu Mei 2016. Bayangkan dari 2014 ke 2023 tiba-tiba muncul dia di pertengahan 2023 mencari gajinya. Kami kaget, Bapak dari planet mana? Bukankah gaji itu
5 hari saja ASN terlambat gajinya sudah bulan main. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahun pertama tuh kok bisa aja? Ini bukan warisan. Kalau warisan boleh dia dari Malaysia terus tiba-tiba kembali kampung, dia harus bilang bersaudara. Loh, mana bagian saya? Ini mau mencari. Bayangkan yang dia cari adalah dia hitung gaji, tunjangan, tukin, ya tunjangan. Dia tidak tahu apa itu tunjangan Ya. kinerja. Jangan Kinerja kok. Ini yang dia kumpulkan ini selama 9 tahun, itulah yang menghasilkan 1,sekian miliar. Dia berpikirnya itu secara otomatis dia tidak tahu judulnya itu uang adalah tunjangan kinerja. Apa yang mau kau tidak semua orang yang ASN itu dikasih tunjangan kinerja di sini. Kalau tidak kerja jadi kasih. Yang masih aktif loh ya. Jadi lucu memang. Jadi luar biasa, Pak Rektor bisa dia bertahan 9 tahun, kemudian mencari gajinya. Kenapa bukan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga? Pertanyaannya kemana? Mungkin di penjara, mungkin di mana. Ketika sudah tadi sampaikan Pak Rektor, dia buka di link, ya memang ada, karena belum ada secara formal hukum yuridis yang menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak ada. Yang kedua, gaji itu diajukan per tahun oleh semua, tetapi setiap bulan itu berfluktuasi berdasarkan kinerja kehadiran. Nah ini kalau misalnya ada gaji dari yang bersangkutan dan selama 9 tahun tidak dapat gaji, ini auditor Pak sangat jelimet. Auditor pasti menemukan 2 hal. Kalau kami lanjutkan itu, maka Bapak Rektor ini selaku pimpinan tertinggi, kemudian sebagai kuasa hukum anggaran yang tertinggi, pasti jadi temuan. Kenapa Pak Rektor menggaji orang ini dan tidak ada database-nya di kepegawaian untuk berhak menerima gaji? Pasti kami dihukum. Oleh karena itu, Itjen juga biasa-biasa, BPK, BPKP biasa-biasa karena memang tidak ada orangnya. Tetapi status kepegawaiannya ada. Itulah sebabnya Bapak Rektor ini saya sampaikan bahwa menyebut nama Pak Rektor. Kalau menyebut nama, ya itulah sehingga mohon teman-teman mestinya itu ada juga kok kenapa baru sekarang dicari gajinya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ya, jadi teman-teman yang saya sangat hormati, kalau ada tanggapan atau cukup informasi yang kita kemas dalam berita tidak baik, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Dan sekali lagi tidak mesti saya menjawab, ada ini orang pakar di sini, Pinawa, ada ya. Ini dibagikan ini kepada mereka supaya tidak perlu bertanya karena kita paham. Baik sesuatu. Ada biasa kirim aja. Makan sama dibagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya kenapa tidak dibayarkan gajinya itu berdasarkan perintah dalam SK Rektor ya. Pada tahun 2015 itu masih Pak Sunanda memerintahkan kepada bendahara bagian keuangan untuk menghentikan gajinya. Jadi kalau KPPN tidak mengirimkan ke rekeningnya itu berdasarkan sanksi. Ada sanksi dan dia tidak pernah ada keberatan seperti tadi itu dalam 15 hari tidak ada sangkaan sehingga itu berlangsung terus. Jadi bukan tanpa dasar sebenarnya pihak UNM tidak melaporkan setiap tahunnya bayar sekian atau KPPN tidak membayar itu berdasarkan surat keputusan sanksi itu. Ada tanggapan? Kalau jelas semua, ya itu aja kita bantu saya ya, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk bisa menyambungkan ke halayak masyarakat agar jangan masyarakat ini dibingungkan oleh informasi dan kita menjadi tersudutkan yang sesungguhnya
sungguh-sungguh kita tidak pernah ada apa itu tahu itu sudah namanya mengambil gajinya orang, wah mengkorupsi itu sudah keterlaluan. Tapi saya membayangkan nah sengaja nampaknya, tapi memanfaatkan orang yang tidak benar. Berdarah di sebaras itu saya Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.